Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Junaidi. Kali ini saya akan membahas satu topik dalam pelajaran fisika, yaitu mengenai besaran dan satuan. Besaran dan satuan memegang peranan penting dalam ilmu fisika karena bisa menggambarkan sebuah gejala yang terjadi di alam. Sebuah angka dalam ilmu fisika itu tidak ada artinya apa-apa jika tidak jelas angka tersebut menunjukkan besaran apa. Demikian pula satuan. Satuan ini memegang peranan penting dalam ilmu fisika karena satuan ini menjelaskan tentang besaran. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengetahui tinggi sebuah gedung. Untuk mengetahui tinggi sebuah gedung, maka yang akan kita lakukan adalah mengukur ketinggian gedung tersebut. Nah, tinggi gedung dalam ilmu fisika disebut dengan besaran. Nah, misalkan gedung tersebut tingginya adalah 5. Nah, kita tidak cukup dengan mengatakan 5, tapi harus jelas 5-nya itu 5 apa? 5 meter, 5 kilometer, 5 mil. Maka untuk memperjelasnya kita cantumkan satuan. Jadi antara besaran dan satuan ini memiliki kaitan yang erat sekali. Nah, saya tampilkan untuk pembahasan besaran dan satuan ini mind map-nya. Nah, seperti ini. Dalam materi besaran dan satuan ini saya bagi menjadi 2 bahasan. Yang pertama tentang besaran, yang keduanya tentang satuan. Nah, antara besaran dan satuan itu memiliki hubungan bahwa satuan ini menjelaskan tentang besaran. Nah, kita lihat dulu untuk besaran. Nah, besaran ini besaran. Nah, tentang besaran. Besaran ini saya bagi menjadi 2 kategori. Pertama berdasarkan jenis, yang keduanya berdasarkan kedudukan. Besaran ya. Kita bahas dulu tentang besaran. Besaran
itu apa sih yang disebut dengan besaran? Nah, besaran ini dalam fisika itu variabel ya, satu variabel yang dihasilkan dari hasil pengamatan dan pengukuran suatu benda. Jadi besaran ini sesuatu yang kita dapatkan dari hasil pengukuran ya. Itu tergantung apa yang kita ukur, variabel apa yang kita ukur. Apakah tinggi tadi ya kalau gedung ya, kemudian lebar, panjang, atau volume, atau kekuatan ya, kekuatan dari gedung ya, tergantung variabel yang akan kita teliti dari sebuah benda. Nah, itu dinamakan besaran. Nah, kita lihat peta konsepnya. Jadi besaran ini berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan kedudukan, dan yang kedua berdasarkan arah. Nah, berdasarkan kedudukannya, besaran ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan besaran pokok dan ada juga yang disebut dengan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri, atau disebut juga besaran yang asli murni ya, didapat dari suatu pengukuran. Sedangkan besaran turunan ya besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya besaran turunan ini merupakan besaran yang disusun oleh besaran-besaran pokok. Nah, besaran pokok berdasarkan kesepakatan internasional sampai saat ini itu terdiri dari 7 macam. Yang pertama itu panjang atau length. Yang kedua massa atau mass. Yang ketiga waktu atau time. Yang keempat suhu atau temperature. Yang kelima watt arus listrik atau current power. Yang keenam intensitas cahaya. Dan yang ketujuh jumlah zat. Nah, sedangkan besaran turunan contohnya adalah kecepatan. Kecepatan dikatakan besaran turunan karena disusun oleh besaran pokok, yaitu berupa perpindahan dibagi waktu. Kemudian ada contoh yang lain, percepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Kemudian ada gaya. Gaya itu adalah massa dikali percepatan. Nah, lihat, massa ini adalah besaran pokok. Kemudian percepatan tadi kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan sendiri itu adalah perpindahan dibagi waktu. Kemudian ada yang disebut dengan tekanan. Tekanan ini
turunan dari gaya dibagi luas. Kemudian ada yang disebut dengan usaha. Usaha ini gaya dikalikan perpindahan. Nah, selain berdasarkan kedudukannya, besaran juga bisa kita lihat berdasarkan arahnya. Nah, berdasarkan arahnya, besaran dalam fisika dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan besaran skalar, ada yang disebut dengan besaran vektor. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contohnya panjang benda. Misalkan panjang dari sebuah penggaris itu misalkan 50 cm. Nah, kita tidak perlu tahu arah dari panjang penggaris tersebut. Kemudian jarak. Misalkan jarak antara kota Bandung dengan kota Sukabumi misalkan 200 km. Kemudian laju. Laju ini adalah besar atau nilai dari sebuah kecepatan. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan laju 60 km per jam. Kemudian waktu. Waktu ini termasuk besaran skalar karena kita tidak perlu tahu arah dari waktu. Misalkan hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 jam 9:10. Nah, di sini tidak memerlukan arah. Kemudian energi. Energi ini pun termasuk besaran skalar. Nah, kemudian yang kedua adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang selain dia memiliki nilai juga memiliki arah. Contohnya perpindahan. Perpindahan ini memerlukan arah selain ada nilainya. Misalkan seseorang berpindah dari tempat A ke tempat B dengan arah dari barat ke timur. Nah, harus jelas arahnya. Kemudian yang kedua, kecepatan. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 km per jam dari utara ke selatan. Gaya. Nah, gaya ini termasuk besaran vektor karena selain memiliki nilai juga memiliki arah. Misalkan seseorang mendorong meja dari misalkan dari tempat A ke tempat B. Kemudian ada yang disebut dengan medan gravitasi. Ini juga memiliki arah. Medan listrik dan begitupun medan magnet. Ini semuanya adalah besaran vektor. Nah, kemudian dalam besaran ini kita pun mengenal ada yang disebut dengan dimensi. Dimensi ini apa?
ya. Dimensi ini adalah lambang ya. Apa yang dilambangkan ya, dimensi ini simbol ya, simbol yang melambangkan besaran pokok ya. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, dimensi ini melambangkan besaran pokok ya. Nah, jadi dimensi ini melambangkan besaran pokok. Nah, kita lihat di sini tadi kita tahu bahwa besaran pokok itu ada 7. Nah, ada panjang, massa, waktu, kemudian suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, masing-masing besaran pokok ini bisa kita lambangkan dengan lambang dimensi. Nah, untuk panjang, lambang dimensinya adalah L, ya, L besar. Kemudian massa, lambang dimensinya M besar. Waktu, lambang dimensinya T besar. Suhu, lambang dimensinya theta. Kuat arus listrik, lambang dimensinya I besar. Coba kita lihat. Kita perbesar. Nah ya, ini panjang itu L, massa M, waktu T, suhu itu theta. Nah, ini harusnya lambang theta. Kemudian kuat arus listrik itu I besar. Kemudian intensitas cahaya, lambang dimensinya J besar, kapital. Kemudian jumlah zat itu N, ya, lambang dimensinya N. Nah, kemudian untuk dimensi ini tadi secara fungsi, dimensi itu melambangkan besaran pokok. Nah, fungsi dari dimensi ini itu ada 3. Yang pertama, dimensi itu memiliki fungsi untuk menentukan besaran fisika. Nah, nanti kita lihat di pembahasan berikutnya. Kemudian menyederhanakan persamaan fisika atau rumus fisika. Dan yang ketiga adalah memvalidasi persamaan atau rumus fisika. Apakah rumus tersebut valid, benar, atau salah. Nah, nanti untuk fungsi dimensi ini kita akan bahas di topik khusus. Nah, itu mengenai besaran. Nah, sekarang kita lihat satuan ya. Kita lihat satuan. Nah, tadi kita tahu bahwa hubungan antara besaran dan satuan itu bahwa satuan itu menjelaskan tentang besaran ya. Satuan ini menjelaskan tentang besaran.
Nah, satuan itu terbagi menjadi dua kategori. Ada yang disebut dengan satuan internasional, yaitu satuan yang telah disepakati bersama oleh badan internasional, jadi sudah standar internasional. Ada juga yang disebut satuan lokal. Nah, ini biasanya digunakan di setiap negara atau daerah dan bisa berbeda-beda. Nah, satuan internasional ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sistem MKS, singkatan dari meter, kilogram, dan sekon. Ada satuan CGS, yaitu sentimeter, gram, dan skon. Nah, satuan lokal misalkan inci ya. 1 inci itu sekitar 2, sekian ya. Kemudian foot atau kaki ya, itu biasanya di negara Amerika ya, untuk menunjukkan besaran panjang atau tinggi. Kemudian horse, ini kuda ya, horsepower ya, ini untuk menunjukkan daya ya. Kemudian mil ya, ini untuk menunjukkan jarak. Nah, itu satuan lokal. Nah, yang disepakati yang digunakan secara umum di dunia ini itu tadi ada satuan MKS dan CGS. Nah, kita lihat contoh hubungan antara satuan dan besaran. Nah, tadi kita lihat sebelumnya itu besaran pokok ya. Besaran pokok ada 7 dan masing-masing memiliki satuan internasional. Nah, untuk panjang ya, untuk panjang ini satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian massa, satuan internasionalnya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Kuat arus listrik, satuannya ampere. Suhu, satuannya Kelvin. Intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan jumlah zat, satuannya adalah mol. Nah, demikian kiranya penjelasan saya mengenai besaran dan satuan dalam ilmu fisika. Ini sebagai gambaran umum saja supaya kita tahu makna dari besaran dan satuan ya. Jadi besaran dan satuan ini sangat penting ya, karena menggambarkan ukuran sebuah kejadian atau ukuran sebuah gejala yang terjadi di alam ini. Nah, ini penting adik-adik sekalian ya. Jadi nanti ketika kalian menjawab soal, nah cantumkan ya besaran dan satuannya supaya bisa dipahami oleh yang membacanya. Nah, seringkali saya jumpai kadang ya, di antara adik-adik ada yang menuliskan jawaban sebuah soal itu tanpa ada satuan. Nah, itu kurang lengkap ya adik-adik. Jadi yang bagusnya cantumkan satuannya. Demikian penjelasan saya mengenai besaran dan satuan ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.